Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuridiana Faiza dengan NIM 240210102048. Jadi di sini saya akan memaparkan opini saya tentang penerapan kurikulum merdeka di Indonesia saat ini. Ini untuk memenuhi tugas PTKS yang diberikan. Oke, jadi kurikulum merdeka saat ini itu menjadi salah satu perubahan besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kenapa seperti itu? Jadi kurikulum merdeka ini membawa semangat yang baru ya, semangat yang baik, yang dimana kurikulum merdeka ini lebih fleksibel daripada kurikulum sebelumnya. Jadi antara guru ataupun siswa peserta didik itu lebih bebas dalam lebih fleksibel ya. Jadi kurikulum merdeka ini fleksibilitasnya itu tinggi gitu ya, untuk siswa dan guru dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, kurikulum merdeka ini juga memusatkan pembelajaran itu kepada siswa. Jadi siswa ini tidak hanya menjadi penerima saja, tetapi di situ juga dilatih untuk menjadi pusat pembelajaran. Nah, selanjutnya untuk realitanya atau penerapannya. Jadi kalau dari konsep atau teorinya ini sudah bagus, tujuannya sudah bagus, tapi bagaimana di penerapannya seperti itu ya? Tentunya di penerapan atau di realitanya itu masih tidak selalu sesuai dengan harapan kita di awal tadi, yaitu konsep atau teori. Kenapa? Ya pasti ada faktor-faktornya seperti itu ya. Nah, di satu sisi kurikulum merdeka ini sangat bagus karena ada beberapa keuntungan di situ. Siswa didorong untuk aktif, untuk kreatif, untuk bernalar kritis. Kemudian juga pembelajaran tidak hanya fokus ke kehafalan saja, tapi juga ke pemahaman konsep dan pengimplementasiannya di kehidupan nyata. Nah, selain itu ada proyek penguatan pelajar Pancasila atau P5 yang dimana itu menjadi nilai tambah membantu membentuk karakter siswa, jadi tidak hanya di akademik saja. Seperti itu ya. Guru juga sebenarnya di kurikulum merdeka ini diberikan kebebasan. Jadi untuk mengajar itu mau menggunakan metode yang mana, atau bisa menyesuaikan kondisi kelasnya bagaimana, karakter siswanya bagaimana. Jadi ini tidak terbatas, jadi tidak terbatas seperti kurikulum sebelumnya. Seperti yang awal tadi saya katakan, kurikulum ini lebih fleksibel seperti itu ya. Nah, di sisi lain kurikulum Nah, tapi di sisi lain juga tentunya selain ada keuntungan, ada tantangan dalam penerapan kurikulum tersebut. Salah satunya adalah kesiapan guru. Ya, jadi tidak semua guru itu benar-benar siap dengan kurikulum yang sekarang. Diberikan fleksibilitas atau kebebasan dalam metode mengajar ataupun yang lain itu nilai tambah. Tapi ada beberapa guru juga yang merasa kesulitan malah karena terbiasa dengan metode yang sebelumnya, yang terbatas itu, yang sudah ditentukan itu, daripada menggunakan metode sendiri, menyesuaikan kondisi kelas, karakter siswa, kondisi siswa seperti itu ya. Jadi guru terkadang merasa ini malah lebih sulit seperti itu. Tentu juga apalagi jika tidak didukung dengan pelatihan yang maksimal. Nah, nantinya akhirnya bisa-bisa kurikulum merdeka ini hanya menjadi formalitas saja, tetapi kepada realitanya itu sama saja seperti kurikulum sebelumnya, seperti itu ya. Kemudian itu fasilitas juga mengalami kendala. Kurikulum idealnya didukung oleh sarana yang memadai, apalagi seperti akses teknologi, bahan ajar yang lengkap, lingkungan belajar yang mendukung. Namun kenyataannya seperti yang kita tahu, bukan beberapa ya, tapi banyak sekolah di Indonesia ini, terutama di 3T, daerah 3T itu belum memiliki fasilitas yang sama dengan fasilitas yang ada di perkotaan. Jadi penerapan kurikulum merdeka ini masih belum merata seperti itu ya. Itu adalah salah beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan kurikulum merdeka. Kenapa tidak sesuai dengan konsep atau teori yang kita harapkan di awal, apalagi tentang pemahaman siswa. Tidak semua siswa itu bisa langsung
beradaptasi dengan sistem yang ada. Apalagi kemarin itu yang menerima kurikulum merdeka paling awal itu angkatan 2025. Pastinya ada kaget di situ ya. Oh, kok saya tiba-tiba kurikulum saya diubah menjadi seperti ini gitu ya. Jadi ini harus ada adaptasi atau penyobaan perlu diimbangi dulu untuk pendampingan yang tepat. Jadi intinya kurikulum merdeka ini bagus, tetapi kalau dilihat dari penerapannya, entah dari sekolah yang terbatas atau guru yang belum benar-benar beradaptasi. Nanti kalau gurunya tidak beradaptasi, tentunya siswanya juga nantinya tidak seperti itu ya. Itu merupakan tantangan-tantangan yang dihadapi di kurikulum merdeka ini, sehingga hasil atau yang diharapkan dari kurikulum merdeka ini outputnya itu belum sepenuhnya tercapai seperti itu ya. Kurikulumnya sudah bagus, mengevaluasi dari kurikulum sebelumnya dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, apalagi perkembangan zaman sekarang yaitu teknologi ya. Tapi malah kendala utama kita salah satunya yaitu di teknologi, sekolah-sekolah yang terbatas, guru yang belum uh, menerima pelatihan. Tapi sepertinya kalau sekarang ini guru-guru sudah menerima pelatihannya. Semoga saja dari hal tersebut bisa membuat kurikulum ini menjadi lebih terrealisasi seperti itu ya, hasilnya semakin bagus. Karena kalau kurikulum ini semuanya terpenuhi, tantangannya teratasi, ini merupakan potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tapi kalau tidak, justru ini bisa menjadi beban entah bagi guru, bagi siswanya, seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, permasalahan dari kurikulum ini, dari opini saya tentang kurikulum merdeka ini, penerapannya itu masalahnya ada di penerapannya, bukan di konsepnya. Kalau konsepnya sudah bagus mengikuti perkembangan zaman, kemudian juga dievaluasi dari kurikulum sebelumnya. Oh, tambahan lagi, kalau saya lihat dari di sekolah saya, kemudian kebetulan saya ini kan 2024, penerapan itu di angkatan 2025. Jadi saya kan 2024. Jadi di sekolah itu biasanya proyek P5 itu proyek-proyek yang besar. Proyek-proyek yang besar memerlukan beberapa waktu, beberapa minggu untuk persiapan proyek tersebut, yang dimana itu sangat memotong waktu pembelajaran kita. Jadi waktu saya masih di sekolah itu saya sangat terdampak dari yang dimana guru-guru itu harus mendampingi mendampingi si kurikulum merdeka ini, proyek P5 ini. Jadi kami itu banyak tertinggal di materi kami karena guru harus mendampingi siswa-siswa tersebut. Dan juga kalau saya lihat itu siswa-siswa itu karena banyak proyek P5, dari pembelajarannya itu juga banyak yang tertinggal seperti itu. Tapi kalau untuk karakternya, untuk keaktifannya mungkin dinilai lebih bagus seperti itu ya. Mungkin itu dari saya, opini dari saya. Kalau ada yang salah atau yang kurang, saya mohon maaf. Ada yang keliru juga saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.